Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri dengan NIM G701222061 kelas C Kimia Medisinal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kajian kimia medisinal kaptopril dalam terapi hipertensi. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana obat ini bekerja, bagaimana bentuk kimianya, dan bagaimana proses tubuh menyerap serta mengeluarkannya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah dalam arteri terlalu tinggi, biasanya lebih dari 140/90 mmHg. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Jadi, pengobatan hipertensi itu sangat penting, dan salah satu obat yang sering digunakan adalah kaptopril. Selanjutnya ada profil kimia medisinal kaptopril. Kaptopril adalah obat yang termasuk dalam kelompok ACE inhibitor generasi pertama, yang artinya dia dirancang khusus untuk menghambat enzim yang disebut angiotensin converting enzyme. Secara struktur, kaptopril punya nama kimia yang cukup panjang seperti yang ada pada layar. Ada satu bagian dari strukturnya yang sangat penting, yaitu gugus tiol atau SH. Nah, gugus tiol ini yang membuat kaptopril bisa berikatan kuat dengan ion seng di dalam enzim ACE. Ikatan ini sangat penting untuk efek obatnya. Kalau dari segi fisik, kaptopril berbentuk serbuk kristal putih kekuningan, agak bau belerang dikit karena ada gugus SH tadi. Obat ini mudah larut dalam air, jadi cepat diserap tubuh. Kaptopril juga bersifat amfoter, artinya punya dua sifat, asam dan basa. Ini bikin dia fleksibel dalam kondisi tubuh yang berbeda. Dan terakhir, berat molekulnya sekitar 217,28 gram per mol. Ukurannya kecil tapi efeknya besar. Kemudian ada mekanisme kerja kaptopril, di mana kaptopril menghambat enzim ACE. Biasanya enzim ACE mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang merupakan zat penyempit pembuluh darah. Dengan menghambat ACE, kaptopril mencegah pembentukan angiotensin 2. Akibatnya pembuluh darah jadi melebar, tekanan darah pun menurun. Selain itu, kaptopril juga meningkatkan kadar bradikinin, yaitu senyawa alami tubuh yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah. Nah, yang ada pada layar ini skema jalur renin-angiotensin-aldosteron menggambarkan peran ACE dalam regulasi tekanan darah. Kaptopril menghentikan rantai tersebut pada tahap angiotensin 1 ke angiotensin 2. Akumulasi angiotensin 1 yang tidak diubah oleh ACE akan diarahkan ke jalur pembentukan angiotensin 1-7 dan angiotensin 1-9 yang bersifat vasodilator, sehingga secara keseluruhan menurunkan tekanan arteri. Pada gambar menampilkan organ-organ seperti ginjal, hati, paru, dan hormon seperti renin, angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2, dan aldosteron yang terlibat. Panah biru menunjukkan aktivasi, panah merah putus-putus menunjukkan efek penghambatan oleh obat seperti kaptopril pada ACE, sehingga mengurangi angiotensin 2 dan aldosteron. Hasilnya adalah vasodilatasi, penurunan retensi garam atau air, dan penurunan pH sistem. Selanjutnya kita bahas aspek penting dari obat, yaitu ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama ada absorpsi, di mana kaptopril cepat diserap oleh tubuh setelah diminum. Bioavailabilitasnya sekitar 70-75% saat diminum dalam keadaan puasa, tapi kalau diminum setelah makan, penyerapan bisa turun hingga 30%. Nah, yang kedua ada distribusi. Setelah masuk darah, obat ini tersebar terutama di cairan ekstraseluler dengan volume distribusi sekitar 0,8 liter per kilogram. Ikatannya dengan protein plasma juga rendah, hanya sekitar 25-30%. Yang ketiga ada metabolisme, di mana kaptopril hanya mengalami sedikit metabolisme. Beberapa di antaranya berubah jadi bentuk disulfida, yaitu gabungan dua molekul kaptopril atau dengan sistein. Metabolit ini bisa aktif maupun tidak aktif.
Yang terakhir yaitu ekskresi, di mana kaptopril dikeluarkan lewat urin, sekitar 40-50% bentuk asli. Waktu paruhnya pendek, sekitar 2-3 jam, sehingga perlu diminum 2-3 kali sehari. Bagaimana struktur kaptopril mempengaruhi aktivitas dan proses apnea? Nah, yang paling penting adalah gugus tiol atau SH. Gugus ini sangat reaktif dan berikatan langsung dengan ion seng pada enzim ACE. Yang ini yang bikin kaptopril mempunyai afinitas yang sangat tinggi dan sangat kuat menghambat ACE. Namun, karena gugus tiol juga, kaptopril bisa menyebabkan bau, belerang, dan rasa logam, serta berisiko menyebabkan reaksi alergi. Inilah yang kemudian mendorong pengembangan turunan kaptopril tanpa gugus tiol, seperti enalapril dan lisinopril, yang mengganti gugus tersebut dengan isosterik seperti karboksilat atau fosfonat. Modifikasi struktur ini bisa meningkatkan stabilitas, durasi kerja lebih lama, serta mengurangi efek samping, meskipun kadang menurunkan afinitas terhadap enzim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.